Selamat siang menjelang sore semua kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan pertemuan terbuka dari perkuliahan inovasi pembelajaran di SD. Betul ya? Ya. Materi ini, kenapa kok materi ini Pak? Ya karena kita perlu berinovasi, berkaca dari pengalaman yang sudah manusia. Sebagai contoh, pada masa lalu, kenapa dinosaurus punah? Karena ketika mengalami ada meteor jatuh, kemudian sumber pangan berkurang, dinosaurusnya tidak mau mengecilkan diri, akhirnya meninggal, punah. Meskipun menurut ilmuwan sebagian keturunannya masih ada sampai Sekarang. Itu yang pertama. Jadi ini yang saya ajarkan di sini adalah lakukan inovasi dan penemuan. Jadi perkuliahan kali ini kita bagi menjadi 3. Pertama, 1 pengantar, yang kedua adalah nanti kita akan sedikit praktek melakukan inovasi, kemudian yang ketiga nanti kita akan melakukan refleksi. Baiklah, sebelumnya kita bahas ini. Inovasi itu apa sih? Nah, inovasi itu sesuatu yang baru dalam kehidupan seseorang atau sistem sosial. Apa yang baru dari sistem sosial kita? Contoh, adanya MBG. Itu bagus maunya bagus, dan penerapannya juga bagus sebenarnya. Jadi bisa dibayangkan kalau dalam MBG itu banyak sekali murid-murid SD yang tidak salah. Kasihan sebenarnya. Atau bagaimana juga inovasi terjadi dalam suatu kehidupan kelompok sosial, organisasi sosial, dan bahkan sosial. Bisnis, contoh apa ya bisnis yang berinovasi? Gojek, Grab itu Inovasi. karena dulunya kita harus ke pangkolan. Sekarang cukup pakai aplikasi. Nah, inovasi inilah yang dapat membantu terciptanya suasana baru. Jadi ada suasana baru, ada kebaruan, supaya kita terus relevan dengan situasi dan kondisi. Oke. Nah, ini berikutnya adalah wujud inovasi. Sudah tadi ya, pembaruan atau ide-ide baru dalam bermasyarakat. Kemudian dorongan terhadap perubahan sosial, memiliki nilai, guna, dan mudah pengoperasiannya. Sebagian dari sini adalah angkatan yang SMA zaman COVID. Betul ya? Angkatan SMA zaman COVID, saya juga beberapa kali diskusi dengan teman-teman guru, mengajarnya pasti daring, pakai Zoom. Kenapa sih Zoom itu kok digunakan sebegitu masifnya? Sementara ya begini, pada awalnya itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Eric Yuan. Waktu itu aplikasi itu ya biasa aja, video conference itu biasa saja, tidak ada yang urgensi menggunakannya. Ketika sebuah sistem itu dipaksa untuk menjadi kondisi harus physical distancing, maka apa yang terjadi? Semua terpaksa memakai aplikasi namanya Zoom. Mau tidak mau. Kemudian bermuncullah aplikasi lain seperti Google Meet dan sebagainya. Nah, kemudian inilah yang memiliki inovasi. Faktor sosial, kebudayaan, personal, dan situasional. Oke, kita ambil contoh yang fenomenal, yang sekarang kalian pakai semua. iPhone. Saya terus terang bukan penggemarnya iPhone. HP saya Android. Tapi bukan iPhone atau Androidnya, tapi bagaimana
Steve Jobs itu melakukan 4 hal ini. Dia memiliki 4 hal ini. Pertama, faktor sosial. Kebetulan dia lahir di Amerika yang sangat masyarakatnya sangat dinamis. Kemudian kebudayaan. Terakhir adalah personal dan situasional. Kenapa? Pada masa itu ketika tahun 2007 awal itu tren lagi sedang trennya media sosial. Facebook itu sedang berdiri, Instagram sedang decoding, WhatsApp sedang proses coding. Kemudian berbagai macam aplikasi itulah yang sekarang booming. Itu 2007 sudah ada, tapi belum seperti sekarang. Dan ada sedikit upaya pengembangan. Nah, maka dari itu memerlukan yang ramah untuk foto, ramah dioperasikan. Sementara itu perangkat-perangkat pada masa itu tidak mampu karena masih ada keypadnya. Jadi kalau keypad itu adalah ada tombolnya, tombol fisik. Nah, oleh Steve Jobs dihilangkan, jadilah itu. Dan kemudian kelemahan perangkat kedua adalah adanya pakai stylus. Jadi dulu mengoperasikan seperti itu harus pakai pena. Sekarang diganti menjadi tangan. Selesai sudah ya. Jadi terciptalah inovasi. Imbasnya perusahaan yang berinovasi kehilangan pasar. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya siapa? Konsumen. Kalau di SD siapa? Kita beradaptasi terhadap kebutuhan murid. Seperti itu inovasi. Imbasnya BlackBerry hilang. Saya termasuk anak generasi terakhir yang pakai BlackBerry. Waktu itu keren. Saya punya HP 2 BlackBerry. Itu saya termasuk yang penggunanya juga hilang begitu saja. Karena tadi tidak beradaptasi. Orang butuhnya apa kalau sosmed? Kamera dan mudah dioperasikan. Steve Jobs melakukan dengan metode reinvensi. Nanti kita bahas. Jadi inilah inovasinya berterima itu apa? Sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah dipahami, terjangkau, ada manfaat dan sesuai dengan kondisi dan situasi. Kita ambil contoh Steve Jobs dengan teknologi iPhone-nya, kemudian diikuti oleh Samsung dan Google. Kemudian ada lagi Eric Yuan dengan teknologi Zoom yang ditiru oleh Google, ditiru dan diikuti oleh Google dan sebagainya dengan nama Google Meet dan berbagai macam aplikasi, Microsoft Teams. Jadi itulah yang menjadi latar belakang dari inovasi. Oke, nah kemudian elemen inovasi ini adalah penyebarluasan ide, ada saluran penyampaian pesan, komentar dan sistem sosial ketika inovasi berlangsung. Ini nah, itu jadi pengantar kita seperti itu. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mengimplementasikan elemen-elemen ini untuk berinovasi. Oke. Ini saya memiliki aplikasi namanya ChatGPT dan ini. Sudah. Akan saya beri perintah kepada ChatGPT. Buatkan saya kode HTML, CSS dan JS yang berfungsi untuk kuis pembelajaran tentang alam semesta, materi antariksa. Ini lihat ya. Kemudian kita masuk ke compiler. Ini
Ini titik HTML-nya ya. Oke. Oke. Ini ya. Kemudian ada juga CSS style ya. Oh. Dan yang terakhir adalah script JS. Oke, kita lihat ya, run. Oke. Mulai quiz ya. Kalau ceklah merah adalah Mars. Oke, soal berikutnya. Pusat dari tata surya adalah Matahari. matahari. Soal berikutnya Jupiter. Soal berikutnya cincin Saturnus. Soal berikutnya bulan. Matahari merupakan sebuah bintang. Benda langit komet asteroid, komet ya. Kumpulan bintang gas debu materi natural disebut galaksi. Nama galaksi kita apa? Bima Sakti ya. Kendaraan adalah pesawat antariksa. Sudah. Hasilnya 100. 100. Oke, sekarang kita coba ya ulangi quiz. Tapi akan saya tunjukkan ini soalnya seperti apa. Oke. Ini HTML-nya ya, style CSS-nya ya. Kita lihat sekarang script JS-nya. Nah, ini kategori tata surya, Venus, Mars, Jupiter. Oke. Kita ubah menjadi koreknya menjadi apa? 2 ya. Korek 1. Nah. Planet yang dikenal planet merah. Planet kita ganti aja contoh hijau. Mars sebut planet hijau. Oke. Planet merah apa enaknya? Kita ganti aja Pluto misalnya ya. Oke. Pluto kategori pusat dari tata surya adalah ini, kita acak ya, bumi. Ini jadi matahari. Oke. Run. Kita mulai bis. Planet hijau. Lihat ini keluarnya apa? Planet Hijau. hijau. Oke. Kita atur aja. Kita random aja. Soal berikutnya. Pusat dari tata surya adalah ini kan? Coba kita lihat soal berikutnya adalah Jupiter. Cincin paling dikenali Saturnus. Satelit alami adalah bulan. Matahari merupakan sebuah bintang. Komet, galaksi, Bima Sakti. Lihat ini. Ternyata apa? Satu jawaban salah. Kok bisa Pak? Coba kita lihat ini. Planet hijau apa tadi?
Pluto. Benar, Pluto disebut dengan planet Hijau. hijau. Ternyata begini ya, inilah. Jadi inilah yang menjadi titik tolak. Hati-hati dengan kecerdasan buatan. Kadang-kadang kecerdasan buatan bisa kita trik, kita akali. Ini dan buktinya. Ternyata tidak semua berbahasa aplikasi itu cerdas. Tidak semua cerdas loh ya, lihat ini. Itu kemudian ini lagi kita nyucet lagi ya. Sekarang kita akan coba mengembangkan namanya Probable atau aplikasi untuk coding. Nah, oke, jangan pakai ini, kita pakai ini aja. Oke. Karena ini ada batasan kuota ya. Nah, jadi perhatikan ya bahwa kecerdasan buatan apapun itu memiliki batas. Jadi kita lah yang harus namanya mengajari kecerdasan buatan, bukan kita diajari kecerdasan buatan, kebalik kadang-kadang. Contoh sederhana begini. Ini sederhana aja ya, sederhana saja. Jika X ditambah Y hasilnya tahan dulu. Kemudian X kita analogikan sebagai pisang, Y kita kategorikan sebagai mangga. Analogi ya. Jika X tambah Y berarti pisang tambah mangga, hasilnya bingung kan? Itulah yang harus kita ajarkan kepada mesin, diajarkan itu kepada aplikasi Vibes Coding. Sebelum kita mengcoding, kita memprompting, harus mengajarkan itu logikanya harus kita tanamkan, bukan. Nah, itu maka dari itu kalau kalian ingin bikin membuat aplikasi, Pak, belajarlah kuasai dulu konsep. Konsep dasarnya harus dikuasai. Oke, itu ya gambaran utuhnya. Sekarang kita coba ya, kita praktekkan ini. Ini kita pakai Notepad. Ini prompt. Ini sudah saya siapkan tadi. Buatlah saya aplikasi chatbot yang bisa mendongeng untuk murid kelas 3. Kita ubah menjadi kelas 4 atau fase B. Kemudian limit. Nah ini limit itu apa? Kalau limit itu batasan, harus dalam bahasa Indonesia baik dalam plain language. Minimum kata diproduksi adalah 150 sampai 5 jumlah kata, nilai dan karakter, memiliki nilai humor. Kita tambahkan variabel apa? Memiliki yang baik, happy ending. Kemudian minimal ada 4 sampai 5 tokoh dengan percakapan, berisi nasihat dan pesan moral. Buatlah APK gratis, baru kita masukkan. Terus baru promptingnya gini, tambahkan Anda adalah programmer handal yang ahli dalam mengembangkan materi belajar di SD. Ini kita lihat ya, melakukan building dia. Nah, ini lihat ya, kelihatan ya, ternyata sedang melakukan, dia berpikir. Nah,
Ini kuncinya. Jadi apabila saudara ingin membuat aplikasi berbasis kecerdasan buatan dan berbagai macam aplikasi lainnya, perhatikanlah apa? Promnya. Isinya promnya apa? Pertama adalah instruksi, yang kedua adalah detail dari materi yang ingin Anda sampaikan, yang ketiga adalah batasannya, limitnya. Kalau nggak ada itu biasanya gelambiar. Jadi bukan berarti ini canggih loh ya. Ini jangan dianggap sebagai sebuah mesin canggih. Apakah hanya seperti ini Pak? Ya enggak. Karena ini pengalaman salah satu kakak senior kalian ketika itu akan mengajarkan keterampilan membuat huruf tegak bersambung. Nah, tegak bersambungnya apa yang dilakukan tegak bersambung? Bukan pakai seperti ini, kami diskusi lama, bukan pakai aplikasi seperti ini, tetapi menggunakan namanya apa? Kertas karbon. Jadi kalian nulis pakai kertas apa? Itu putih ya. Dia itu mengganti menjadi kertas karbon. Cuman mengganti jenis kertas, kemudian diberi ukiran, jadilah sebuah apa? Bahan inovasi. Karena apa? Masalahnya adalah kertas kesulitan membuat tegak bersambung. Kalau ini masalahnya adalah apa? Masalahnya beda. Masalahnya murid kesulitan menemukan bacaan. Nah, harus dilihat ini. Oke, jadi ini. Halo teman-teman kelas 4. Kita coba ya. Ini ada kreditnya, enggak apa-apa ya. Yang penting detail. Kalau sampai kurang biasanya ini kodenya ya. Nah, panjang ini. Nah, bukan ini saya ajarkan tapi tentang apa? Kucing dan agen rahasia. Pak Dongeng sedang menyusun cerita. Sini aja. Ya, carikan saya dongeng bertema kucing dan agen rahasia mencari ikan yang hilang. Pak Dongeng sedang menyusun cerita. Jadi, nah, Pak Dongeng. Jadi bukan, perhatikan ya. Masalahnya ini adalah bagaimana kalian bisa melakukan memberi instruksi yang detail, jelas itu. Lihat nah. Ini kita lihat ya. Niko dan agen rahasia pencari ikan. Sudah keluar cerita. Nah, cerita inilah yang harus kita sampaikan kepada murid. Jelas sampai sini ya? Mudah? Mudah. Tapi nanti jadi tidak selamanya berinovasi itu sulit. Pada level kita sebagai pendidik, saya di sekolah dasar itu pasti bisa sekedar membuat seperti ini. Mudah. Saya ajarkan tadi juga bagaimana membuat kuis berbasis HTML. Ini berbasis vibes coding. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Itu dulu ya. Jadi
perkuliahan kita nanti membahas tentang hal-hal seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas selama 13 pertemuan. Pertemuan pertama adalah perkenalan, kemudian sekarang kita lakukan, dan kontrak kuliah. Pertemuan ke-8 kita UTS, pertemuan ke-16 kita UAS. Selama perkuliahan itu nanti semua materi sudah saya upload di Sipeja. Silahkan dibaca. Nanti silahkan juga membuat presentasi. Di membuat kelompoknya nanti menyesuaikan. Membuat kelompok penyaji nanti siapkan seperti yang ada dalam PPT. Tapi tenang aja, nanti saya usahakan kelompok penyaji nanti bisa mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baiklah, itu dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.